wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah lah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali khatib mengajak serta menghimbau kepada kita bersama, terutama kepada diri pribadi khatib sendiri. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan disertai memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, izinkanlah khatib berkhutbah dengan judul kriteria orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa setiap kita, setiap manusia Allah tuntut untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah? Karena Allah yang menciptakannya. Sebelumnya tidak ada, sehingga diciptakan menjadi ada. Allah pula lah yang melengkapi semua kebutuhan manusia itu. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia, Allah berikan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada makan dan minum. Allah berikan makanan dan minuman. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya udara. Allah berikan udara. Manusia butuh tempat tinggal, bercocok tanam. Allah jadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia yang aman. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita tidak kurang satu apapun. Apapun kebutuhan manusia di atas dunia ini, Allah penuhi. Oleh karena itu, memang seharusnya setiap manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Lalu apa kriterianya? Apa ciri-cirinya manusia itu dikatakan tergolong orang yang tunduk dan patuh kepada Allah? Al-Quran telah menjelaskan kepada kita. Surah Al-Hajj ayat 35 yang khatib bacakan tadi. Ada 4 kriterianya, dan ini barangkali sebagai bahan evaluasi bagi kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan itu atau tidak? Di antaranya adalah, atau yang pertama,
Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah di hadapannya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Asalkan disebutkan, dibacakan, diperdengarkan nama Allah kepadanya, hatinya langsung bergetar. Ada suatu perasaan yang muncul dalam jiwanya, dan perasaan itu tidak bisa dibuat-buat. Dan inilah sebagai mengecek keimanan kita. Apakah dalam jiwa kita ini masih ada iman atau tidak? Karena Allah katakan di dalam surat yang ke-8 ayat 2, Innal ladzina amanu, orang beriman itu ialah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah menandakan iman ada dalam jiwanya apabila disebut nama Allah, hatinya langsung bergetar. Makanya Allah memperdengarkan kepada kita 5 kali dalam sehari semalam. Ketika kita mendengar nama Allah, suara azan, bagaimana hati kita? Bergetar nggak? Ada tak sinyal dalam hati kita? Ada orang belum dibacakan, belum disebutkan nama Allah, sudah ada sinyalnya, sudah nunggu azan dia. Waktu belum masuk, tapi dia sudah siap-siap. Belum dibacakan nama Allah, belum disebutkan nama Allah, dia sudah bergemetar hatinya, sudah siap-siap. Waktu subuh jam 5:08, jam 4 sudah bangun dia. Ini sinyal dalam jiwanya sangat kuat. Belum azan sudah datang ke masjid. Ada yang ketika terdengar suara azan, ya Allah, sudah azan. Ini sinyalnya kuat tidak, lemah pun tidak. Tapi ada bangunnya jam 7.05. Ketika azan subuh tidak bangun, bangunnya jam 7, jam 6. Ada yang cuma mendengarkan saja suara azan, terus lagi pekerjaannya. Ini sinyalnya lemah. Tidak ada getaran dalam jiwanya. Jadi cara mengeceknya apakah ada iman dalam jiwa kita ketika kita mendengar nama Allah, asma Allah, bergetar dalam hati kita. Atau ada yang cuek-cuek saja. Bahkan ada yang mempermasalahkan bunyi asma Allah itu. Ini perlu dipertanyakan keimanannya. Kalau suara azan sudah dipermasalahkan, suaranya diperkecil, ini perlu dipertanyakan status keimanan. Adakah orang tersinggung mendengar suara azan? Tidak ada. Padahal Allah katakan orang beriman itu apabila dia mendengar nama Allah bergetar hatinya, bukan tersinggung. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi mari kita cek iman kita. Sebab kata Rasul, paginya beriman, siangnya imannya tidak ada. Siangnya beriman, sorenya tidak ada imannya. Jadi cara menceknya itu bagaimana kita ketika mendengar azan subuh, azan zuhur, asar, maghrib, isya, bagaimana hati kita? Berhenti tidak kita dari pekerjaan kita? Kita penuhi panggilan Allah, atau cuma melanjutkan nanti soalnya detik-detik terakhir? Ini imannya lemah, tipis.
Satu. Yang kedua, alama asabahu. Mereka selalu sabar atas segala musibah yang menimpa. Wasabirina ala ma asabahu. Selalu mereka sabar. Apapunlah bentuk musibah yang ditimpahkan kepadanya, mereka selalu sabar menghadapinya. Kenapa? Karena musibah itu bukanlah kehendaknya. Musibah itu, bencana itu, atau kematian itu bukanlah kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang akan bisa menghentikan kehendak Allah itu? Tidak ada. Makanya kita harus bersabar dalam menghadapi musibah. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah itu, mereka selalu sabar. Kalau ini sudah kehendak Allah, ya apa boleh buat. Kita hanya bisa merencanakan, memprogramkan, tapi Allah yang menentukan, bukanlah kita. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ciri orang yang tunduk dan patuh kepada Allah itu adalah wal muqimis shalah. Mereka tetap konsisten melaksanakan, mendirikan sholat 5 waktu. Ada orang yang sholat hanya 1 kali seminggu saja, 1 kali dalam seminggu, sholat Jumat saja, dan itu pun karena malu. Kalau tidak sholat Jumat, malu karena tetangga, malu dilihat orang. Pergi sholat Jumat 1 kali dalam seminggu saja. Ada yang sholatnya hanya 2 kali dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi orang yang tunduk dan patuh ini membuktikan mereka patuh dan tunduk kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan sholat 5 waktu dalam keadaan bagaimanapun. Tidak bisa kita sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa kita duduk, boleh berbaring. Tidak bisa kena air, kalau kena air kita akan menjadi sakit kita, boleh dengan tayamum. Apa alasan kita tidak mau sholat? Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang dia terima, apapunlah, dari hasil panennya, dari hasil kebunnya, dari hasil usahanya, swalayannya, kadainya, tokohnya dan lain sebagainya, gajinya, mereka sisihkan sedikit untuk berinfak dan bersedekah. Kita mendapatkan gaji 1 bulan atau per bulan, disisihkan untuk, atau kita berikan, ini adalah untuk infak. Kita mendapatkan hasil dari usaha kita, ini adalah untuk infak, ini adalah untuk kita. Kita setiap kita berikan seperti itu. Inilah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ketahuilah kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il. Di dalam harta-harta kita, di dalam usaha-usaha kita, di dalam gaji kita, ada hak orang yang harus kita keluarkan. Orang yang meminta-minta, fakir dan miskin. Oleh karena itu, marilah kita mengeluarkan sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita sisihkan untuk berinfak, bersedekah kepada fakir dan miskin. Agaknya inilah sebagai barometer bagi kita. Apakah kita termasuk golongan orang yang selalu sami'na wa ata'na, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah atau tidak? Ini evaluasi bagi kita masing-masing.
terutama bagi diri pribadi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu dan beramal saleh dan mereka selalu tunduk dan patuh kepada Tuhan mereka, maka mereka tergolong ashabul jannah, penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin wa tabi' bainana wa bainahum bil khair wa rabbi ighfir wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.